wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Agama Islam insya Allah akan menjelaskan mengenai iman dan rukun-rukunnya. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu pendapat teman-teman kita terkait apa itu keimanan. Secara bahasa, iman adalah percaya. Nah, secara Islam atau dalam agama Islam, iman yaitu percaya terhadap yang pertama Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya terhadap nabi dan rasul, utusan Allah. Yang ketiga, percaya terhadap malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, yaitu percaya terhadap kitab-kitab Allah. Ada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan yang terakhir kitab yang sekarang menjadi pedoman kita semua umat muslim, yaitu kitab Al-Quran. Yang kelima, percaya terhadap hari kiamat. Dan yang terakhir adalah percaya dengan qada dan qadar, takdir baik maupun takdir buruk, seperti itu. Nah, saya mau kasih contoh nih, bagaimana orang muslim disebut beriman terhadap Allah. Misal seperti ini, ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Dia sedih, namun ibu ini percaya bahwa anaknya meninggal adalah qadarullah, adalah takdir Allah, takdir yang tidak bisa dirubah. Ibu ini bersedih, namun dia tidak larut dalam kesedihannya. Dia tetap percaya terhadap Allah. Maka itu disebut beriman. Seperti itu contohnya. Terima kasih. Keimanan atau iman itu adalah sebuah rasa percaya, di mana rasa percaya itu tuh benar-benar berasal dari dalam hati, tidak ada sedikit pun keraguan karena kita percaya penuh terhadap sesuatu. Dengan iman yang tertanam dalam diri kita, itu pasti akan membentuk kita, membentuk tingkah laku kita dan cara kita memandang kehidupan, serta bagaimana cara kita memandang dunia, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Dan sebagai seorang muslim yang pastinya beriman terhadap Allah, itu akan menentukan bagaimana kita dapat memperlakukan hal-hal baik dengan keimanan yang tertanam dalam diri kita. Hal itu terjadi karena kita telah percaya terhadap Allah dan apa yang Allah ajarkan dan Allah perintahkan terhadap kita sebagai seorang muslim. Maka dari itu, jika kita percaya dengan Allah dan kita beriman terhadap Allah dan rukun-rukun iman lainnya, insya Allah kita akan mampu menikmati hidup kita dengan bahagia dan tenang karena kita percaya bahwa Allah akan menjaga kita serta menempatkan kita di tempat-tempat terbaik yang sesuai Allah janjikan kepada kita ketika kita beriman kepada Allah. Oke, jadi itu dia tadi pendapat mereka tentang keimanan. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai keimanan. Dan yang pertama kita akan mendengarkan penjelasan tentang definisi iman yang akan dijelaskan oleh Reza. Kepadanya kami persilakan. Oke, jadi definisi iman itu ada dua. Yang pertama secara etimologi yang artinya itu iman adalah mempercayai. Sedangkan secara bahasa iman itu sesuatu yang kita percayai, yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lidah, dan dimanifestasikan dengan amalan-amalan yang kita perbuat. Jadi itu definisi iman menurut bahasa dan etimologi. Jadi itu dia tentang apa itu iman secara definitif. Dan rukun iman itu ada 6, dan apa aja sih rukun iman itu. Dan mari kita tanyakan mengenai rukun-rukun iman kepada saudara Dea. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandra Yuwardani dari Prodi Statistika dengan NIM 2261115. Di sini saya akan menjelaskan terkait rukun iman. Rukun iman menurut pandangan saya ialah dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan. Kata rukun sendiri memiliki arti dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Sementara iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Rukun iman ada 6 sesuai dengan keterangan dari firman Allah surat An-Nisa ayat 136. Ayat tersebut menjelaskan kewajiban muslim untuk mengimani keberadaan 6 rukun iman. 6 rukun iman yang dimaksud adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah merupakan rukun iman pertama dan paling utama dalam Islam.
Umat muslim haruslah terlebih dahulu mengenal bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Makna dari beriman kepada para malaikat adalah untuk mengimani atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para malaikat. Yang ketiga adalah percaya kepada kitab-kitabnya. Beriman di sini bermakna meyakini dan percaya bahwa Allah telah menurunkan wahyunya atau kitab suci melalui para malaikat Jibril kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat yang berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi hamba-hambanya. Yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap muslim meyakini bahwa para Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Suatu waktu nanti semua alam semesta akan musnah dan tergantikan menggunakan kehidupan yang kekal. Meyakini hal tadi adalah iman terhadap hari kiamat. Rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Sebagai orang yang beriman, kita harus mengakui dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas izin Allah, harus diterima dengan lapang dada. Keenam rukun ini wajib diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dikutip dari buku Rukun Iman karya Huda Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah itu dia tadi rukun-rukun iman yang wajib diketahui. Dan kemudian selanjutnya itu ada tentang hal-hal yang membatalkan keimanan yang akan dijelaskan oleh saudara Dani. Jadi apa itu hal-hal yang membatalkan keimanan? Menurut saya hal-hal yang membatalkan keimanan itu ada 10. 1. Itu menyekutukan Allah atau bisa disebut syirik. Kedua, meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Ketiga, meyakini bahwa orang-orang musyrik itu bukan kafir. Keempat, tidak meyakini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Keempat, membenci ajaran Rasulullah. Keenam, memperolok-olok sebagian ajaran yang dibawa Rasulullah. Ketujuh itu kedukun atau melakukan sihir, minta kekuatan sihir. Kedelapan, membantu orang-orang musyrik untuk memusuhi kaum muslimin. Kesembilan, meninggalkan ajaran Rasulullah. Dan kesepuluh, itu berpaling dari agama Allah. Nah, jadi menurut saya 10 itu adalah kesalahan yang fatal untuk membatalkan keimanan kita. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih, kenapa sih keimanan itu penting bagi kehidupan kita selaku muslim? Kita akan tanyakan jawabannya kepada Vivi dan Akila. Jadi pentingnya iman dalam kehidupan kita yaitu pertama sebagai dasar diterimanya amal seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 94. Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu. Dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya. Lalu iman sebagai penyulut jiwa. Ketika seseorang merasa stres, takut, kecewa, ataupun cemas, iman akan membuatnya merasa lebih tenang dan merasa dilindungi oleh Allah karena merasa diawasi setiap gerak-geriknya. Lalu yang ketiga, iman sebagai sebab turunnya hidayah. Orang mukmin akan dilapangkan hatinya oleh Allah untuk mendapat tunjuk-tunjuk jalan dalam ke arah kebaikan lainnya. Untuk Akila mungkin bisa ditambahkan. Oh ya, nih aku ada tambahan ya. Jadi yang keempat itu orang yang beriman itu memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu nih, kalian tau gak sih, disebutkan sebanyak 840 kali, baik berupa ajakan maupun perintah dan pujian kepada orang yang beriman tentang kedudukan yang tinggi. Nah, Allah juga menjelaskan tentang konsekuensi serta kedudukan yang tinggi untuk orang beriman itu di dalam Al-Quran. Nah, terus yang kelima nih, kalau iman itu sebagai pedoman hidup. Maksudnya gimana? Jadi iman itu bakal membangkitkan kesadaran kita ketika kita yang melakukan kesalahan kayak kemaksiatan gitu-gitu. Jadi iman itu bakal membangkitkan kita dan menyadarkan kita kalau itu tuh salah gitu.
Nah, hal ini tuh dibuktikan di dalam Quran surat Al-A'raf di ayat 201. Jadi kalian bisa baca di sana ya. Nah, itu dia tadi mengenai urgensi keimanan. Nah, sebagaimana yang kita tahu kan, keimanan itu sebuah itikat kan, sebuah ikatan. Nah, pasti akan memiliki konsekuensinya kan. Nah, jadi apa sih konsekuensi keimanan seseorang kepada Allah? Akan dijelaskan oleh saudara Zia. Oke, berikutnya ada konsekuensi beriman. Konsekuensi beriman adalah sikap tanggung jawab dalam mematuhi aturan atau perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Konsekuensi beriman sendiri dibagi menjadi 6, yaitu ada al-yakin, at-taslim, as-samu wa at-ta'atu, ittiba'ul manaj, adamul haraj, dan adamul khiyarah. Nah, itu dia tadi terkait konsekuensi keimanan. Nah, yang terakhir, kesimpulan yang didapat dari diskusi kita hari ini akan disampaikan oleh Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah iman berarti percaya, meyakini atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata adanya. Dalam Islam berarti keyakinan bulat yang dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah, dan dibuktikan dengan perbuatan tanpa adanya sedikit pun keraguan mengenai ajaran yang datang dari Allah dan Rasulullah. Orang yang beriman kepadanya percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Orang yang beriman juga akan menghindari larangan-larangannya dan mengerjakan perintah-perintahnya. Iman merupakan hal terpenting dari manusia, karena iman merupakan pegangan hidup seorang manusia. Tanpa iman yang kuat, manusia akan goyah dalam menjalani hidup dan hidupnya akan tidak terarah. Namun, ada beberapa hal yang dapat membatalkan keimanan kita, seperti syirik, kufur, dan nifaq. Dalam beberapa hal, terkadang seorang muslim tanpa sadar melakukan hal yang dapat membatalkan keimanan, seperti mempercayai ramalan zodiak. Hal ini merupakan salah satu contoh syirik. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman harus berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu dalam hidup kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu dia diskusi kita hari ini mengenai keimanan dan rukun-rukunnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan keimanan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.